Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel saya, channel yang memberikan seputar kisah horor, thriller, dan misteri yang menarik. Kali ini saya akan memberikan sebuah alur cerita thriller yang bakal membuat kalian tegang selama video ini. Jadi langsung saja kita mulai ceritanya. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, ada baiknya Sobat Rebahan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go dah! The Green Inferno, salah satu film yang bikin saya tegang selama filmnya dimulai. Kenapa? Ya, karena di sana banyak terdapat adegan sadis dari suku kanibal. Dan suku kanibal tersebut terletak di hutan Peru. Kalau kalian tidak kuat menonton film ini, lebih baik Sobat Rebahan mendengar saya mendongeng cerita ini. Jadi ya, film ini dimulai dengan kehidupan para mahasiswa di satu universitas dengan kegiatan demonstrasi salah satunya. Justin, sang pemeran utama yang merupakan salah satu mahasiswi dari universitas tersebut, terbangun di suatu pagi dikarenakan adanya demo di depan kampus tersebut. Temannya Casey sangat tidak suka dengan demo tersebut. Dia berharap mereka cepat mati kelaparan saja karena demonya tersebut. Ketika pulang dari kuliah, Justin mendapat ajakan untuk ikut demo di salah satu hutan di Peru, karena hutan tersebut akan dibabat habis oleh suatu industri. Dan jika hutan tersebut dibabat habis, maka jutaan ekosistem flora dan fauna di sana banyak yang akan lenyap. Salah satunya suku manusia legendaris yang berada di hutan Peru tersebut. Lalu Justin pun menyetujuinya untuk bergabung dalam demo tersebut. Sebelum datang mendengarkan rencana demonya, Justin makan sore terlebih dahulu dengan ayahnya. Dan ayahnya adalah seorang pengacara anggota PBB. Jadi di sini tahulah mengapa organisasi tersebut mengajak Justin ikutan demo. Akhirnya Justin pun sampai di perkumpulan organisasi tersebut. Tapi di situ Justin agak sedikit bercanda di organisasi tersebut dengan mengatakan, jadi apa rencananya berdemo di hutan dengan cara mogok makan. Alessandro sama ketua organisasi pun marah di situ dan mengatakan, "Kamu pasti mahasiswa baru, makanya kau begitu kurang ajar. Pergilah kau." Lalu Justin pun pergi. Tapi di suatu malam, karena Justin merasa bersalah, jadi dia tidak bisa tidur. Dan esoknya pun dia minta maaf kepada Alessandro. Baru kali ini gue denger cewek ngaku salah. Mungkin cuma ada di film. Akhirnya Alessandro pun memaafkannya dan membiarkannya bergabung dengan organisasi tersebut. Sebelum hari keberangkatan, Alessandro memberikan rencana tersebut. Rencana Alessandro adalah merekam kegiatan perusahaan ponsel dan live streaming agar pemerintah Peru dapat melihat kegiatan kotor tersebut. Alessandro mengatakan sudah siap 15 situs dan follower yang sudah men-tweet apa yang kita kerjakan ketika mereka tahu semua ini. Semua akan berubah. Keesokan paginya, akhirnya Justin pun jadi pergi ke Peru bersama organisasi Alessandro. Setibanya di Peru, mereka disambut oleh Carlos, kenalan Alessandro. Carlos adalah orang yang akan mengantarkan mereka ke hutan yang akan digusur tersebut. Sepanjang perjalanan, Justin mencurigai Carlos. Kenapa? Ada orang yang mau membiarkan demo mereka tersebut. Bahkan sangat baik banget. Si pria berambut merah, anggota organisasi Alessandro yang kita sebut aja sebagai Udin, nanyakan apakah ada ganja di sini. Buset dah. Carlos pun langsung mencari dan memberinya ke Udin. Dari sini kayak ada yang aneh kan? Ada gitu orang baru kenal udah baik bener. Kita lanjut aja ceritanya. Justin, Alessandro beserta organisasinya akhirnya pergi menggunakan perahu. Tapi di tengah perjalanan, Justin dan si Udin kebelet pipis. Buset dah. Akhirnya Carlos menyuruh petugas perahu untuk menepikan perahu tersebut. Justin diberi tongkat untuk jaga-jaga kalau ada ular atau binatang buas yang lainnya. Dan si Udin ngiri juga pengen tongkat. Tapi akhirnya si Udin diberikan pistol. Justin selesai pipis duluan dan tidak lama terdengar suara tembakan. Si Udin pun datang dengan lari terbirit-birit penuh ketakutan. Lalu si Udin pun ditanya, "Kenapa lu Tong kayak gitu?" Kata si Udin, "Ada laba-laba mau lompat ke otak gue cuy." Buset, semua pada ketawa mendengar jawaban si Udin. Ketika sampai di lokasi penggusuran tersebut, mereka semua menyamar dengan menggunakan pakaian kerja yang sudah diberi oleh Carlos. Lalu Alessandro pun menyuruh mereka untuk menyiapkan HP dan mengaktifkan live streamingnya. Lalu mereka masing-masing menggembok diri mereka di pohon-pohon yang akan digusur.
untuk berjaga-jaga agar mereka tidak dibawa petugas dan bisa merekam semuanya dengan aman tanpa dibawa oleh petugas. Tapi gembok yang dipakai Justin tidak bisa dipakai. Lalu datanglah petugas dengan membawa senjata api, senapan rifle. Mereka pun bergegas menangkap Justin dan teman-temannya. Mereka ingin menembak, tapi tidak bisa dikarenakan Alessandro dan teman-temannya memakai HP sambil live streaming dan disaksikan para followernya. Tapi naas untuk si Justin. Mereka membuka rantai Justin yang tidak digembok dan ingin menembak kepala Justin. Lalu di situ Alessandro dan teman-temannya langsung merekam ke arah petugas yang ingin menembak kepala Justin. Dan di situ Alessandro pun berteriak, "Ini bukan operasi terhadap suku asli Peru Amazon, tapi ini operasi penembakan seseorang gadis putri pengacara PBB." Petugas itu pun menghentikan teman-temannya dan menghentikan penggusurannya. Dan itu cuma sementara di akhir film. Mereka semua di sini sangat senang karena rencana mereka berjalan berhasil. Anggapnya mereka. Tapi tidak dengan Justin. Di situ Justin merasa sangat sakit hati karena ada rencana yang tersembunyi. Rencana yang dibuat oleh Alessandro dan Kara yang sangat membahayakan nyawa Justin. Akhirnya di sini kita tahu mengapa Alessandro ingin mengajak Justin ikut demo. Selesai itu, dibawalah mereka semua untuk pulang sama tentara-tentara di negara tersebut. Di pesawat, mereka merayakan keberhasilan mereka. Mereka sangat senang, bahkan aksi sosial mereka melindungi hutan sampai viral di media sosial dan langsung trending topik pembicaraan di seluruh dunia. Sementara itu, di situ kita lihat si Udin menghisap ganja yang diberikan oleh Carlos dan temannya si Udin kita namakan saja Bambang. Si Bambang menyuruh Udin untuk menaruh ganjanya di selipan sepatu agar pas pulang nanti tidak diambil oleh petugas bea cukai. Lalu si Udin pun mengikuti omongan Bambang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pesawat yang ditumpangi mereka mengalami kebakaran di baling-baling depannya. Mereka pun jatuh di tengah hutan. Gara-gara kejadian itu, banyak korban yang mengenaskan, apalagi si pilot. Dan di sana tersisalah mereka yang selamat. Justin, Alessandro, Jonah, Kara, Udin, Bambang, Katy, dan si cantik Emilia. Di saat mereka semua sedang kesakitan dan kebingungan di sekitar semak-semak, Kara merasa sedang diawasi. Lalu Kara menghampiri orang-orang yang mengawasi mereka tersebut. Lalu Alessandro dengan sigap menghentikan Kara. Tetapi terlambat, Kara dipanah lehernya oleh suku tersebut. Lalu suku kanibal tersebut menyerbu dengan ribuan panah yang sudah dibius. Justin dan kawan-kawan pun pingsan. Mereka pun dibawa oleh suku tersebut ke dalam hutan, dan suku tersebut memasukkan mereka ke dalam kandang babi, tapi tidak dengan Jonah. Di situ Jonah yang sudah kelelahan dan kesakitan, Jonah dibawa ke atas batu dan diberi minuman oleh suku tersebut. Jonah pun meminumnya, sepertinya Jonah terlihat dehidrasi. Lalu Jonah ditelentangkan dan langsung dipotong-potong. Mulai dari matanya yang dicongkel oleh ketua suku, lidahnya dan dimakan oleh ketua suku, dan dilanjutkan dengan memotong kaki dan tangannya. Jonah pun langsung jadi barbeque. Jonah mati. Kata Alessandro, untung si Jonah duluan yang dipotong. Ya, jadi bisa buat stok makanan 7 hari. Lalu keesokan harinya, Katy berinisiatif untuk melarikan diri dari kandang babi tersebut. Dan si Bambang membantu mengalihkan perhatian penjaga kandang dengan melempar HP yang berdering ke arah semak-semak. Katy pun berhasil kabur. Lalu besoknya di saat sedang hujan, mereka diberi makanan daging babi. Ya, entah daging babi atau daging Jonah, kawan. Tapi di situ Emilia tidak mau memakannya karena dia vegetarian. Emilia yang sudah sangat frustasi memutuskan bunuh diri dengan memecahkan mangkok dan menggorok lehernya dengan pecahan mangkok tersebut. Udin dan Bambang pun langsung memegang leher Emilia agar tidak banyak mengeluarkan darah. Dan si Udin pun berinisiatif langsung memasukkan plastik ganja yang ada di sepatunya ke dalam leher Emilia supaya tidak keluar darah lagi. Di tengah kejadian tersebut, Alessandra yang shock, dia melampiaskan stresnya dengan udah gila itu orang. Si Bambang pun yang melihat Alessandro seperti itu langsung marah mengajar Alessandro. Tapi penjaga melihatnya dan menghentikannya. Penjaga pun masuk dan sudah melihat Emilia mati. Mereka pun membawanya untuk dijadikan barbeque. Di sini ada kejadian lucu. Pas mereka membakar Emilia, mereka tidak tahu di leher Emilia ada seplastik ganja.
Dan alhasil mereka semua pada ngefly anjir. Di situ Justin, Bambang, dan Udin langsung sigap untuk melarikan diri. Justin keluar, Bambang keluar, tapi tidak untuk si Udin. Saat Udin melompat mau keluar dari kandang, Alessandro yang tidak mau ditinggal sendirian menusuk Udin dengan bius. Si Udin pun terjatuh dan lumpuh. Karena Justin dan Bambang tidak mau melewatkan kesempatan tersebut, mereka langsung lari meninggalkan Udin keluar dari hutan tersebut. Udin yang terbangun dari pingsannya langsung ditemani dua pria suku tersebut. Lalu si Udin pun dimakan kedua pria dari suku tersebut. Udin pun lari, tapi naas. Semua pasukan dari suku kanibal tersebut memakan Udin hidup-hidup. Din, apek banget nasib Udin. Justin dan Bambang yang berlari keluar hutan, mereka langsung balik ke bangkai pesawat yang sudah mengalami kecelakaan. Lalu di situ kita lihat Bambang mencari GPS dan si Bambang pun menemukannya dan mengaktifkan GPS-nya. Sayang GPS-nya sudah mati. Di tengah pelarian mereka ketahuan oleh suku tersebut dan si Bambang terkena panah bius lagi. Dan si Justin ketiban mayat salah satu temannya. Ketika Justin terbangun, Justin sudah ingin didandani, dipakaikan bedak. Katalah itu pakai apa pokoknya, si Justin putih semua badannya. Di situ Justin melihat si Bambang yang sudah dipasung sedang dihukum dan mau dieksekusi. Si Bambang dipukul seluruh badannya dengan menggunakan bumerang dan dikasih selai ke seluruh badannya, hingga mengakibatkan seluruh semut hutan mengerubuninya. Di tengah pengeksekusiannya, tiba-tiba suku tersebut diserang oleh tentara-tentara yang ada di negara Peru. Lalu di situ situasinya jadi kacau balau. Justin yang sedang diikat tangan dan kakinya tiba-tiba dilepaskan ikatannya oleh anak kecil yang kasihan dengan keadaan Justin. Sepertinya anak kecil itu memiliki hati yang berbeda dari orang-orang yang berada di suku tersebut. Alessandro tiba-tiba melihat Justin berlari bebas. Dia pun meminta tolong untuk membuka kandangnya. Tapi Justin tidak mau memperdulikannya lagi. Justin pun lari ke arah peperangan tersebut. Di tengah pelariannya dia masih dikejar oleh dua orang dari suku tersebut, hingga Justin terbojok di air terjun. Di air terjun tersebut ada macan hutan dan di belakangnya ada suku kanibal. Waduh. Tapi Justin tidak patah semangat, dia tetap menyeberang sungai dan berhasil menuju ke peperangan tersebut. Di tengah peperangan Justin menunjukkan diri dan berteriak, "Aku orang Amerika," dan para tentara itu pun menolong Justin. Para tentara itu pun menaikkan Justin ke helikopter. Justin ditanya oleh salah satu tentara tersebut, "Apakah masih ada yang tersisa dari kalian?" Justin pun menjawab, "Tidak." Padahal di situ Alessandro masih hidup. Tapi Justin yang sudah muak dengan kelakuan Alessandro, dia menjawab tidak. Akhirnya Justin pun selamat dari neraka hijau tersebut dan film pun selesai dengan keadaan Justin yang selamat. Selesai. Oke, pertanyaan. Kenapa Alessandro mengajak Justin? Ya sudah pasti karena dia adalah anak dari seorang pengacara PBB yang bisa melancarkan rencana demonya di hutan Peru. Apakah Katie selamat? Saya rasa tidak, karena di hutan banyak sekali binatang buas, dan di hutan masih banyak suku kanibal yang berkeliaran. Apakah Alessandro bisa selamat? Saya rasa sih tidak, karena sehabis perang, gue rasa korban selanjutnya yang jadi barbeque adalah Alessandro. Hahaha, mampus lo. Apakah si Bambang selamat? Apalagi Bambang, paling sudah tinggal tengkoraknya saja. Oke squad terbahan, mungkin segini dulu review film dari channel Misteri 1995. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa lagi tekan tombol loncengnya. Oke squad terbahan, ditunggu video selanjutnya ya. And see you next time. Anjay.